Aduh, panas sekali saudara. Saya harus cari tempat berteduh. Oh, sini ada tempat berteduh. Nah, ini baru. Aduh, ada musiknya segala. Nah, coba kita di sini saja. Kalau begini kan enak saudara. Kalau lagi ada minuman. Ya, kalau cuaca panas ataupun hujan ya, memang kita selalu membutuhkan benda ini, payung atau tempat berteduh seperti di belakang saya itu. Kenapa? Supaya kita dilindungi dari panas terik atau dari basahnya hujan atau dari apapun yang membuat kita tidak nyaman ya. Bukan cuma tidak nyaman, tidak enak, bahkan ini tidak aman ya. Kalau Anda kehujanan terus-menerus, lama-lama bisa sakit atau kepanasan terus-menerus, Anda bisa kena heat stroke ya, kepanasan, mimisan, kulit terbakar ya, kanker kulit dan sebagainya. Jadi biarpun di sini berisik ya, mohon maaf, tapi ya enak juga ya. Biarpun panas terik, ada tempat berteduh, ada minuman segar. Dan menariknya Alkitab juga menggunakan perteduhan itu sebagai sebuah perlambang. Tuhan itu adalah tempat kita berteduh, berlindung. Berlindung dari apa? Dari segala ketakutan, dari segala mara bahaya, segala ancaman dan sebagainya. Tuhan tempat kita berteduh, berlindung dari semua itu. Dan itu bukan berarti lalu masalah ancaman itu hilang begitu saja saudara. Tapi kalau saya menghayati Tuhan sebagai tempat berlindung itu adalah kepadanya kita bersandar, kita mendapat kekuatan, kita dikuatkan, dan pada akhirnya kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah itu. Sama seperti saya sekarang ada di tempat yang teduh, yang nyaman ya. Tapi satu waktu saya harus jalan lagi melewati cuaca yang panas terik ini ya, untuk melanjutkan perjalanan. Tapi paling tidak saya sudah sempat beristirahat, sempat dikuatkan, sempat disegarkan dengan minuman, dengan udara, dengan keteduhan, sehingga saya dikuatkan untuk berjalan lanjut melewati semua ini. Demikian juga Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Kita berteduh, berlindung, bernaung padanya, sehingga kita dimampukan menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Sampai nanti tiba waktunya ketika kita bisa sungguh-sungguh kembali ke tempat perteduhan yang abadi nanti kelak saudara. Tapi sepanjang kita masih diberikan tugas, panggilan, tanggung jawab untuk menghadapi kehidupan, kita datang kepada Tuhan, berteduh, berlindung kepadanya, untuk kemudian dimampukan melanjutkan perjalanan hidup kita menghadapi setiap tantangannya. Apapun yang saudara sedang gumuli, sedang alami ya, mungkin sesuatu yang buat Anda gerah ya, bukan cuma secara fisik seperti sekarang, tapi beban kehidupan, pergumulan yang membuat Anda merasa sesak, datanglah kepada Tuhan. Tempat perteduhan yang sejati itu, yang kepadanya kita bisa menyerahkan segala beban, kelemahan kita, sehingga kita dikuatkan untuk boleh menghadapi kehidupan kita. Bukan cuma menghadapi kehidupan kita sebagai pribadi yang sukses, yang berhasil, yang kuat, tapi sebagai murid-murid Kristus yang tetap menyatakan jati diri kita, iman kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Hanya Dialah tempat perteduhan yang sejati. Selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya dalam-Mu kami menemukan tempat pernaungan yang abadi, tempat pernaungan yang selalu memberi kekuatan di tengah setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Kami percaya dengan perlindungan-Mu, pernaungan-Mu, kami akan dikuatkan untuk mampu menghadapi setiap masalah, tantangan kehidupan yang kami temui, kami hadapi sehari-hari, dengan tetap
menyatakan juga jati diri kami sebagai murid-murid Kristus. Karena itu, ajar kami untuk selalu bernaung kepadamu, untuk selalu berteduh kepadamu, untuk boleh bersandar pada kuat kuasa Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap tantangan yang kami hadapi sebagai bangsa dan negara, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi. Biarlah kami selalu mencari perteduhan sejati padamu. Biarlah kami selalu mencari kekuatan darimu. Maka kami berdoa juga untuk setiap orang di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah setiap kami boleh bergandengan tangan, boleh bekerja bersama-sama, mengerjakan apa yang baik untuk kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di berbagai tempat, agar boleh selalu menjadi saksi Kristus dalam setiap yang dikerjakan. Bahkan ketika gereja harus menghadapi rupa-rupa tantangan, rupa-rupa pergumulan, biarlah gereja hanya bernaung padamu saja, dan dengan demikian dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan tersebut, untuk boleh tetap menyatakan Injil Kristus lewat pelayanan, lewat persekutuan, lewat kesaksian yang dikerjakannya. Kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk keluarga-keluarga kami dalam setiap pergumulan yang dihadapi, masalah ekonomi, masalah relasi antar anggota keluarga, dan tentunya masalah-masalah kesehatan. Kami percaya dalam Tuhan kami akan menemukan pernaungan yang teduh, boleh dikuatkan, boleh disertai dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Kunjung, boleh Tuhan yang beri kekuatan dalam menghadapi atau dalam menjalani kelemahan tersebut. Tuhan yang beri pemulihan, Tuhan yang berikan apa yang baik, sehingga boleh pada akhirnya Tuhan yang menyertai selalu. Kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi kesehariannya. Inilah kami menyerahkan diri kami menyerahkan doa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.